Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang ingin berjuang di jalur tes SNBT dan yang memimpikan kuliah di Udayana. Pada video kali ini saya akan mengupas keketatan atau persaingan prodi-prodi jalur SNBT di Universitas Udayana tahun 2023. Baik, saya bagi beberapa klaster menunjukkan semakin tinggi klaster itu semakin ketat persaingan atau semakin tinggi kompetisi atau semakin rendah peluang. Dimulai dari kelompok prodi yang di Saintek ya. Saya buka di klaster satu ini prodi-prodi yang paling sulit untuk ditembus. Ya, di Udayana ada farmasi, kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, dan fisioterapi. Ini prodi yang paling sulit ditembus di Udayana. Angka peluangnya hanya 3, 5, dan 6% saja. Sangat kecil sekali peluangnya. Farmasi dan kedokteran serta FKG ini selalu menempati urutan prodi-prodi yang paling sulit untuk ditembus. Dan teman-teman harus menyiapkan skor UTBK yang sangat tinggi jika bertarung atau bersaing ingin memperebutkan prodi-prodi ini. Di klaster kedua ada prodi informatika, ilmu kesehatan masyarakat, teknologi informasi, kedokteran hewan, dan arsitektur. Ini juga masih sangat tinggi persaingan, walaupun ini sudah ada yang di angka 10 dan 12%, kedokteran hewan dan arsitektur. Tapi untuk informatika, ilmu kesehatan masyarakat, dan teknologi informasi masih ada di angka 6, 7, dan 9%. Tapi mendingan dibandingkan yang klaster satu tadi. Di klaster ketiga ada teknik sipil, teknologi pangan, teknik industri, arsitektur lanskap, dan agribisnis. Nah, ini semakin besar angkanya di angka 13, 14, 17, 19, dan agribisnis peluangnya 20%, teman. Seperlima ya. Ini saya kira cukup menggiurkan untuk bisa dipilih dengan harapan meninggikan atau meningkatkan peluang untuk bisa lolos. Dibandingkan harus bertarung ke prodi-prodi yang punya peluang di bawah 5%, ini sudah ada yang sampai 20%. Di klaster keempat ada teknik mesin, biologi, teknologi pertanian biosistem, teknik lingkungan, dan ilmu kelautan. Semakin besar angkanya di 22, 23, 25, 28, bahkan 25% ilmu kelautan. Ini em, sangat layak untuk dijadikan alternatif pilihan untuk meningkatkan peluang diterima. Jadi angka-angka keketatan ini menunjukkan betapa peluangnya ini semakin besar ya. Ini 25, 28, 20 dan mendekati 30%. Jadi hampir sepertiganya bisa lolos. Di klaster kelima ada teknik elektro, teknik industri pertanian, agroekoteknologi, peternakan, dan manajemen sumber daya perairan. Wah, ini semakin besar. 31, 33, 35, bahkan ini manajemen sumber daya perairan ini 49, mendekati 50%. Separuh dari pendaftar peluang besar untuk diterima. Wah, ini luar biasa ya, teman-teman. Ini bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan. Tiga prodi terakhir di Saintek ada kimia, matematika, dan fisika. Dengan angka yang sangat besar sekali ya, 51, 57, dan ini bahkan fisika 68. Lebih dari SPAYO, lebih dari 60% diterima. Kimia juga, matematika juga sama. Karena memang kuotanya dan peminatnya ini selisihnya sedikit ya. Fisika kuota 40 yang daftar hanya 58. Jadi lebih dari separuh pasti bisa lolos. Kita masuk ke kelompok-kelompok prodi sosum. Di klaster satu ada prodi Ilkom, Psikologi, HI, Manajemen, dan Administrasi Negara. Ini di angka 3, 6, dan 7%. Luar biasa, ini peluang sangat tinggi teman-teman. Tapi persaingannya masih sangat ketat ya, terutama di Ilkom dan Psikologi ya. Masih sangat kecil peluangnya, hanya 3% saja. Untuk Administrasi Negara lumayan di angka 7%. Tapi ini masih hati-hati karena di bawah 10% peluang. Di klaster kedua ada pariwisata, ilmu hukum, sastra Inggris, ilmu politik, dan akuntansi. Di angka 7, 9, 10, 11, dan 12%. Lebih tinggi angkanya, tapi untuk yang masih di bawah 10% ini masih tinggi persaingan. Ilpol, akuntansi layak untuk dijadikan alternatif pilihan karena sudah di angka 11 dan 12%. Di klaster ketiga ada sastra Jepang, sosiologi, antropologi budaya, ekonomi, dan ilmu sejarah. Semakin besar angka keketatan dan peluangnya di angka 14, 15, 17, dan 18%. Ilmu sejarah mendekati 20% peluang.
Masuk di klaster keempat ada prodi arkeologi, industri perjalanan wisata, sastra Indonesia, sastra Bali, dan sastra Jawa kuno. Wah, ini semakin besar angkanya. Di 20, 31, 37, bahkan sastra Jawa kuno ini 83%. Luar biasa. Teman-teman, ini gambaran persaingan prodi-prodi di Universitas Udayana. Ini sastra Indonesia dan sastra Bali ini sangat besar 31 dan 37%. Bahkan sastra Jawa ini walaupun hanya 10 kuotanya tapi peminatnya juga cuma 12. Dan ini menandakan teman-teman prodi-prodi ini punya peluang besar untuk bisa lolos karena memang selisih antara kuota dan peminatnya tidak banyak sehingga teman-teman punya peluang besar untuk bisa lolos di prodi-prodi ini. Baik, mungkin ini yang bisa saya kupas. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.